Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Maulana dari program Studi Sistem Informasi. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tugas pemrograman berbasis web. Mana tugasnya adalah mengimplementasikan konsep fundamental HTML, CSS, dan JavaScript DOM untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita untuk proses pemesanan dan distribusi bahan ajar UT, yang mana tugasnya adalah membuat halaman login HTML, dashboard menu, yang mana di dashboard menu terdapat tombol navigasi informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan histori transaksi bahan ajar. Dan tambahannya adalah greeting berdasarkan waktu local time, pagi, siang, sore. Yang ketiga adalah dashboard menu. Dashboard menu yang menampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, untuk tracking bahan ajar, nomor delivery order, input, maka akan keluar informasi. Yang keempat adalah informasi stok bahan ajar, menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data JS, variabel konstanta data bahan ajar. Baiklah, kita langsung ke pengerjaan tugas. Harus ke struktur proyek, indeks HTML, dashboard HTML, tracking HTML, stok HTML, CSS, style CSS. Untuk yang pertama adalah indeks HTML. Indeks HTML berfungsi sebagai pembuka halaman aplikasi. Dalam indeks HTML ini menampilkan modul deskripsi Sita, logo UT, dan tombol menuju halaman login. Untuk ini, untuk menampilkan head Sita Universitas terbuka, lebih enak ke tab indeks HTML. Nah, yang kedua adalah bagian header. Untuk header akan muncul pada halaman dashboard. Ini sama datanya Sita, fungsi dari indeks ini. Untuk yang ketiga ada section class, yang mana section class ini untuk menampilkan logo dan menampilkan logo ini dan greeting yang aplikasi Sita. Di class ini menampilkan tombol login, loginnya masuk, dan fitur bahan ajar unggulan yang menampilkan yang ini di sebelah bawah. Dan untuk footer class menampilkan footer. Ke dashboard, halaman dashboard. Di dalam halaman dashboard akan terdapat
tombol manajer tracking laporan historik dan tombol logout, dan datanya akan diambil dari data JS atau data dummy yang ada di contoh soal. Berikutnya login HTML. HTML ini berfungsi untuk membuat tag login, yang mana di dalam tagnya itu akan terdapat logo OT, dan membuat login HTML fungsi sebagai tag login, yang mana terdapat image atau logo UT dan tombol login. Tombol login harus diisi dengan email dan password. Jika passwordnya menggunakan email dan password. Untuk div class login action ini untuk menampilkan tombol password dan daftaran akun baru. Lanjut ke stock HTML. Stock HTML ini berfungsi untuk menampilkan stock HTML ini untuk menampilkan navigasi ke halaman stock manager, dan dapat menambahkan stock manager dengan mengklik tambah baris atau tambah bahan ajar. Terus ke tracking HTML. Untuk tracking HTML kita menggunakan kode DO nomor DO untuk cari data trackingnya, dan untuk hasil yang akan ditampilkan adalah stock HTML, tracking HTML. Selanjutnya ke history HTML. History HTML ini berfungsi untuk navigasi ke page history yang kita lakukan tracking tadi. Dan untuk laporan ini berfungsi untuk melihat stok dan berapa banyak jenis yang ada di dalam program. Baik, kita lanjut ke CSS style. CSS style ini fungsi untuk berfungsi untuk ukuran di logo dan ini gaya huruf yang akan dibuat. Untuk selanjutnya ke data JS ini data dummy yang ada di soal, kita skip aja dan ke
Script.js. Script.js ini untuk menampilkan untuk menghubungkan antara data program yang kita buat. Function login ini untuk fungsi kita login menggunakan email dan password. Kita login berhasil kan, maka akan muncul tulisan pop-up berhasil. Jika salah, atau passwordnya salah. Function model ini fungsi untuk berfungsi untuk tombol jika kita untuk mereset password, tombol untuk mereset password. Function register ini function untuk membuat akun baru, dan untuk function penentuan stop bahan ajar, function mulai editing untuk edit, ini function data bahan ajar, function simpan edit ini fungsi untuk menyimpan data bahan ajar yang kita tambahkan. Ini untuk function untuk menghapus data bahan ajar dan stok bahan ajar. Yang ini function untuk menyimpan data dari baris input. Ini untuk function tracking, kita mencari tracking, dan yang terakhir adalah function greeting sesuai jam yang kita buat. Misalnya di bawah jam 12 berarti selamat pagi, di bawah jam 6 selamat siang, jam 6 sampai jam 00 selamat malam. Langsung ke program, hasil program, mana soal untuk poin pertama adalah halaman login yang berisi email, dan untuk penginputan berisi email dan password tombol login. Jika salah atau tidak salah muncul pop-up atau password salah. Oke, coba shoot in. Nah, dan muncul pop-up login berhasil. Salah sebagai victim, jika salah email dan password salah sudah sesuai untuk poin pertama. Poin kedua, daftar akun baru dan nama lengkap, kita coba daftar akun. Nah, tadi berhasil. Oke. Poin yang pertama sudah. Untuk poin yang kedua, dashboard menu. Ini terdiri dari tombol navigasi ke informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, installer, dan serta greeting. Untuk greetingnya sudah. Bahan ajar, ini bahan ajar, navigasi ke bahan ajar, ini untuk tracking.
informasi bahan ajar, kita bisa tambahkan pada bahan ajarnya. Lalu kedua, misal nama barang apa saja, jenis PMP, isi 1 atau mungkin 2. Kita simpan, data berhasil disimpan dan laporan terupdate. Nah, di sini juga kita bisa menghapus bagian hapus ini. Kita bisa menghapus data manajer yang tadi, dan kita bisa mengedit bahan tersimpan. Oke, untuk stok bahan aja sudah. Kita ke tracking, nomor trackingnya saya lupa. Kita lihat di data.js, nomor trackingnya tracking. Oh iya, untuk data tracking ada pemasukan nomornya saja, biar bisa di ini. Nama Rina Wulandari dalam perjalanan JNE 180.000, sudah sesuai dengan soal. Nama mahasiswa, status pengiriman, detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, dan data pembayaran. Untuk tracking sudah, untuk laporan total bahan ajar ada 5, total stok akumulasi dari bahan ajar tadi, total DO nya ada 2, di data kami cuma ada 2 nomor DO, jadi total DO nya cuma 2. Laporan untuk history yang kita tracking, kebetulan namanya Rina Wulandari, dan kita bisa clear history ini. Ini ada tombol lockout. Terakhir, menampilkan secara dinamis data download. Ini informasi stok bahan ajar tadi sudah. Nah, baik, sekian coba satu pemrograman berbasis web dari saya. Untuk kekurangan, kritik dan saran teman-teman sekalian akan membantu saya untuk menyempurnakan tugas ini lebih baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.